اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على ما عن الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى فباء باللعنة والشرار. أحمده سبحانه على نعمه الغزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا مقتنا ليوم الحاجة والافتقار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر وجاهد المنافقين والكفار. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى والتمسوا من الأعمال ما يحب ويرضى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل رفع الله قدره وأظهر سماه يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم العزيز الغفار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
berkat rahmat dan limpahan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang penuh berkah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha yang sehari sebelumnya ada sebuah peristiwa besar dan mengharukan terjadi. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Mereka bersimpuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholatul adha yang dirahmati Allah, disyariatkannya ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Pertama, sebagai pengakuan dirinya sebagai hamba Allah. Kedua, sebagai ungkapan syukur kepadanya. Ibadah haji dan kurban pun mengandung dua hikmah tersebut. Sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram ia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan Tuhannya. Kemudian sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan keduanya, seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Dalil disyariatkannya ibadah haji berpijak pada ayat Al-Quran yang menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Secara historis ibadah haji ke Baitullah sudah dilakukan oleh Nabi pertama. Pada zaman Nabi Muhammad, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan syariatnya ibadah haji. Ada yang mengatakan ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ada juga yang berpendapat diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah. Dari sejumlah pendapat yang ada, pendapat terakhirlah yang paling masyhur dan disepakati para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, di sisi lain ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh ridhaannya, sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan menonjolkan atribut kesombongan diri. Saat itu jamaah haji semata menjadikan orientasinya hanya kepada Allah, sejalan dengan ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah
atau merasakan kehadiran Tuhannya. Karena musyahadat inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan kepasrahan tertinggi kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholatul adha yang dirahmati Allah. Di saat yang sama, umat Islam di tanah air dan tidak sedang menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. 1 hari berpuasa, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang akan terampuni. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amal shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul 'ashr." Yang artinya tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya atau yang lebih dikenal dengan hari Tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Selain wujud syukur, berkorban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Secara nafli, ibadah kurban didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran sebagaimana berikut: "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Lebih istimewanya, penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebidatangan yang ada dalam diri, guna menghilangkan sifat egois, asosial, rakus, serakah, tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial dan berbagi manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik, sebagaimana yang diamanatkan Rasulullah dalam hadisnya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Tak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Bahkan ada pula ulama yang sampai mewajibkannya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa kesolehan spiritual yang diraih melalui sholat kita hanyalah sia-sia belaka jika kita tidak dibarengi dengan berkurban demi meraih kesolehan sosial, sementara kita mampu meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghair mahdhah. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga harus memiliki horizontal yang harmonis dengan sesama atau hablum minannas. Lahirnya penyakit sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial tadi, sehingga kebahagiaan dari kurban kepada orang-orang fakir sejatinya adalah dengan amanat Allah dalam Al-Quran. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir. Quran surat Al-Hajj. Terlebih yang diterima Allah dari kurban seorang hamba bukanlah daging atau darahnya
melainkan ketakwaan dan keikhlasannya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kendati bukan daging dan darah hewan itu sendiri yang sampai pada Allah, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan hamba-Nya, sampai-sampai setiap helai bulu hewan yang dikorbankan tak luput dari perhitungan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW saat ditanya tentang apa yang didapat dari kurban itu, bikulli sya'rah hasanah, yang artinya pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, semoga uraian khutbah ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesolehan kita, baik kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا، وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان